Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salawati, kelas reguler B di Sastra Daerah Universitas Lancang Kuning. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview salah seorang sastrawan Melayu yang berada di Rusdiah Club, yaitu Suman HS. Adapun video ini merupakan salah satu bentuk tugas yang dibimbing oleh Ibu Idayandi Embum pada mata kuliah Telaah Naskah Melayu. Profil Suman HS. Suman HS atau Suman Hasibuan adalah sastrawan Melayu Riau asal Tapanuli yang digolongkan sebagai sastrawan dari Angkatan Balai Pustaka. Beliau dilahirkan di Desa Banten Tua pada tanggal 4 April 1904, Bengkalis, Riau, Indonesia, dari pasangan Bapak Wahid yang dikenal sebagai Lebay Wahid Hasibuan dan Ibu Turumun Pulungan, yang mana kedua orang tuanya berasal dari Desa Hutonopan, Kecamatan Burumun, Tapanuli Selatan. Suman HS merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Suman HS mulai pelajarannya di Sekolah Melayu Government Inland School, yaitu sekolah sederajat SD, pada tahun 1912 dan menamatkannya pada tahun 1918. Setelah itu beliau mengikuti ujian masuk normal kursus, yaitu sekolah calon guru di Medan. Pada tahun 1920 beliau telah menyelesaikan pendidikannya di normal kursus, kemudian melanjutkan ke normal school, yaitu sekolah guru yang sebenarnya di Langsa, Aceh Timur, dan tamat pada tahun 1923. Suman HS kembali ke Banten Tua begitu menyelesaikan pendidikannya di normal school Langsa. Kemudian setelah 3 bulan di Banten Tua, beliau diangkat menjadi guru bahasa Indonesia di Holland Inland School, yaitu sekolah Belanda yang berada di Siak Sri Indrapura. Setelah 7 tahun mengabdi menjadi guru, pada tahun 1930 beliau diangkat menjadi kepala sekolah Melayu dan penilik sekolah di Pasir Pengarayan. Pada saat menjelang kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, beliau kemudian ditunjuk menjadi ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, di Pasir Pengarayan. Sementara itu, pada tahun 1946, semasa masih menjabat ketua KNIP, beliau diangkat menjadi anggota DPR di Pekanbaru Riau. Kemudian tahun 1948, ketika Yogyakarta diduduki Belanda, ia diangkat menjadi KPG, yaitu Komandan Pangkalan Gurila Rokan Kanen. Kepala Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Pekanbaru dijabat oleh beliau sejak tahun 1950 hingga akhir 1960. Baru saja memasuki masa pensiun pada tahun 1961, Suman HS diangkat menjadi anggota BPH, yaitu Badan Pemerintahan Harian, merangkap sebagai Kepala Bagian Keuangan. Selain sebagai Kepala Keuangan di kantor Gubernur Riau oleh Gubernur Riau waktu itu, Kaharudin Nasution, Suman HS masih menjabat Ketua Umum Yayasan Lembaga Pendidikan Islam YLPI Daerah Riau dan Ketua Yayasan Setia Dharma pada tahun 1990. Karya pertama Suman HS adalah novel yang berjudul Kasih Tak Terlerai pada tahun 1929. Buku tersebut mengisahkan cerita tentang seorang yatim piatu Sitaram yang kawin lari dengan Siti Nurhaida, kekasihnya. Namun kemudian harus menikahi kembali setelah sang kekasih kembali. Sebagai seorang pengarang, Suman HS menulis cerita-cerita yang bertemakan suspense dan humor, menggambarkan fiksi, detektif, dan petualangan barat serta sastra Melayu klasik. Karya tulis berbahasa Melayu buatannya yang dengan pengucapan sangat dipengaruhi oleh latar belakang dialek Sumatera Timur. Dengan latar belakang tersebut, karyanya mudah dibaca dan terhindar dari hal yang berlebihan. Karyanya yang paling populer adalah novel Mencari Putri Anak Perawan pada tahun 1932. Sementara itu
itu, kumpulan cerita pendek lainnya adalah seperti Kawan Bergelut 1941 yang dianggap karya yang paling terkenal dari sudut pandang sastra. Meskipun dianggap pengarang kecil dari periode Pujangga Baru, Suman HS pada akhirnya mendapat pengakuan dengan adanya sebuah perpustakaan yang menggunakan namanya, dan buku-buku buatannya digunakan oleh sejumlah sekolah di Indonesia. Selama 12 tahun, ia telah menerbitkan 5 buah novel, 1 kumpulan cerita pendek, dan 35 cerita pendek serta puisi. Pemikiran Suman HS. Berkaitan dengan dunia kesusastraan, Suman HS memiliki pandangan tersendiri, yaitu hakikat kesusastraan adalah untuk masyarakat, karena bagaimanapun baiknya sebuah karya puisi, kalau sukar dimengerti akan menjadikan karya tersebut tidak dekat dengan masyarakat. Dalam menulis sebuah novel, ia selalu memakai nama-nama asing dalam setiap novelnya, karena ia ingin mendobrak adat yang kaku. Untuk menggambarkan hal ini, sengaja ia pilih tokoh yang asing agar lebih mudah diterima jika melawan adat. Ini adalah salah satu strategi pengarangan agar cerita dalam roman tersebut bisa diterima. Selain itu, judul pada setiap karya juga harus menarik menurut beliau. Sebagai contoh, Percobaan Setia, yang mana menurut beliau judul ini menarik karena seseorang yang sudah setia masih harus dicoba. Dalam karya Kasih Tak Terlerai, ia tampak lebih banyak berbicara langsung daripada memberi hidup pada tokoh-tokohnya. Dengan gaya tersebut, terasa kepada kita suatu pemaksaan kepada tokoh-tokohnya untuk hidup. Dengan demikian, memaksa pula terhadap pembaca untuk mempercayai segala gerak-gerik mereka. Wafatnya Suman HS. Suman HS meninggal dunia pada hari Sabtu 8 Mei 1999 di rumahnya, Jalan Tangkuban Perahu, Pekanbaru, dalam usia 95 tahun. Ia meninggalkan seorang istri bernama Siti Hasnah dan 9 orang anak, yakni Samsul Bahri, Sawitri, Samsiar, Fahrudin, Mansyurudin, Baharudin, Najmah Hanum, dan Rosman. Demikianlah pemaparan singkat tentang profil Suman HS. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.